Kenapa pengajuan pinjol saya selalu ditolak? Padahal nama saya masih bagus. Belum pernah gagal bayar di pinjol manapun, belum pernah galbay di bank manapun. Kenapa pengajuan-pengajuan saya daftar di pinjol itu selalu ditolak? Nah, ini buat teman-teman, buat teman-teman semua, kalau kalian baru pertama kali daftar di pinjol, baru pertama kali ngajuin di pinjol, kalian usahakan kalian harus tahu itu pinjol apa dulu, itu semi legal apa ilegal dulu yang kalian ajukan. Nah, kalau kalian ngajuin langsung di pinjol ilegal, ya itu mustahil kalau di ACC, ya mustahil banget, sampai kapanpun kalian gak bakal di ACC. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan bahas alur-alur pinjol itu kayak gimana, urut-urutan pinjol itu kayak gimana, jalur-jalur pinjol itu kayak gimana. Nah, jadi simpelnya, kalau kalian baru pertama kali pengajuan di pinjol, kalau kalian baru pertama kali daftar di pinjol, itu usahain kalian harus daftar di pinjol yang legal dulu. Kalau kalian riwayat pinjaman kalian bagus di pinjol legal, ya minimal 3 aplikasi atau minimal 3 kali pinjaman di pinjol legalnya udah bagus. Nah, baru kalian ke sini ke yang semi. Nah, kalau seminya udah bagus, udah 3 kali ada 3 aplikasi, udah 3 kali pinjaman kalian udah bagus, nah baru kalian bisa ke sini ke yang ilegal. Nah, kalau ilegalnya udah bagus, udah punya aplikasinya udah lebih dari 3 kali, nah itu kalian tinggal yang namanya tinggal panen. Kalian tinggal harus cari ini jalurnya kemana, ini kemana. Jadi buat teman-teman semua, buat kalian yang bang, kenapa sih pinjaman saya selalu ditolak? Kenapa sih saya daftar pinjol itu selalu ditolak? Padahal nama saya bagus. Nah, kalian harus tahu dulu yang kalian ajukan itu pinjol apa dulu, semi legal apa ilegal. Nah, kalau kalian udah bener jalurnya, udah kalian itu daftarin pinjolnya di pinjol yang legal, tapi ada kesalahan di situ, kalian ngisi datanya itu asal-asalan. Nah, kalau ngisinya asal-asalan, ya otomatis ya kalian itu pasti ditolak. Jadi minimal daftar pinjol legal itu minimal ngisi gaji kalian itu, penghasilan kalian itu minimal di atas 5 juta ya. Minimal di atas 5 juta, terus pekerjaan kalian itu ya minimal harus karyawan tetap, jangan kontrak ya. Nah, jadi jangan apa sih namanya, jangan kalau ngajuin pinjol itu jangan asal-asalan. Kita nggak punya tiketnya ke ilegal nih ya. Kalian itu nggak punya tiket ilegal, tapi kalian pertama kali ngajuin itu langsung ilegal atau semi. Nah, semuanya itu ada proses-prosesnya dulu, ada cara mainnya dulu, ada alurnya dulu, ya kan, ada aturannya. Nah, kalau kalian pengen punya ini semi dan ilegal, ya minimal kalian punya 3 kali riwayat pinjaman di legalnya itu 3 kali pinjaman yang bagus. Nah, kalau udah kesini, baru kesini, kesini, kesini. Oke, ini urutannya ya. Intinya patokannya itu ada urutan-urutan pinjolnya, ada jalur-jalur pinjolnya ya. Jadi kalau kalian baru pertama kali pinjaman di pinjol, baru pertama kali daftar di pinjol, usahain kalian itu daftar di legalnya. Wajib di legalnya, jangan ke semi, apalagi ke ilegal. Jadi kalau langsung ke ilegal itu yang mustahil kalau kalian mau di ACC. Nah, kalau kalian sudah di daftar di legal masih ditolak aja, berarti ada yang salah pengisian datanya. Kalian ada yang salah, kalian asal-asalan, kontak darurat kalian isi asal-asalan, nomor yang aktif kalian isi, kalian masukkan ke daftar pinjol yang legal. Nah, yang kedua, kemungkinan itu ngisi penghasilan kalian itu asal-asalan 1 juta atau 2 juta, ataupun yang nggak masuk akal gitu. Yang nggak masuk akal itu artinya kalian ngisi penghasilan di pinjol itu lebih dari misalkan 10 juta. Ngisi penghasilan itu 10 juta, kalian pekerjaannya sebagai ibaratnya karyawan kontraktor. Nah, jadi nggak bakal di ACC. Jadi intinya kalau kalian ngajuin di pinjol itu semuanya harus sinkron ya. Dari kalian itu kerja di mana, penghasilannya berapa, pengalaman kerjanya udah berapa tahun, yang minimal lebih dari 3 tahun kalian isi. Nah, kalau semuanya udah benar, insya Allah pasti di ACC. Kalau nama kalian masih bagus. Nah, kalau masih belum di ACC, kemungkinan juga pasti ada yang salah. Kalian pernah daftar-daftar di pinjol lainnya dulu sebelum ke yang legal. Jadi kalian asal ngajuin, asal download yang ada di Play Store, entah itu pinjol legal, entah itu pinjol semi atau pinjol apa, kalian ajuin semua. Nah, setelah itu kalian ke yang legal, itu otomatis juga pasti ditolak. Karena kenapa? Karena si legal juga itu kan ibaratnya ngebaca aplikasi apa aja sih yang pernah di-download oleh kita, pinjol apa aja sih yang udah pernah didaftarin oleh kita. Jadi semuanya kebaca, terrecord oleh pihak pinjol. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya patokannya kalian itu harus tahu jalur alur pinjol ya, harus tahu aturannya. Intinya 3 kelompok pinjol ya, legal, semi, ilegal.
Kalau kalian nggak punya dua ini semi ilegal, ya kalian harus wajib daftar di ilegal dulu, jangan ke sini. Mustahil kalau udah ACC, patokannya ke situ. Nanti kalau di sini udah bagus, baru urutan ini pertama, kedua, ketiga. Jangan dibalik ketiga, kedua, satu. Apalagi ketiga, satu, kedua. Itu nggak bisa ya, mustahil kalau udah ACC. Intinya patokannya harus tahu urutan pinjol itu. Satu, dua, tiga. Satu itu legal, dua itu semi, tiga itu ilegal. Nah kalau tiga-tiga ini, tiga-tiganya ini kalian udah bagus, intinya kalian itu tinggal panen aja, tinggal cari jalur-jalur masing-masing di pinjol itu aja. Kalian punya riwayat pinjamannya di aplikasi apa aja. Nanti kalian cari itu anakannya apa aja, jalurnya kemana. Ini saya nggak bisa terangin masalah jalur-jalur pinjol karena rumit banget yang namanya jalur-jalur pinjol ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya.